bener-bener emang kalau legend pemain dunia dan ada kelasnya. Seperti Kang Arman kalau nyanyi, itu kan nyanyi kayak effortless gitu ya, kayak Iya semuanya serius banget. Kasihan Ronaldinho-nya udah iya. Maksudnya kasihan dia tuh maksudnya kan ini kan udah friendly match aja lah gitu, santai-santai aja dan gitu. kalau kan. mau serius ya 20 tahun lalu lah ketemu dianya, jangan Yo, sekarang. Malu sendiri. Jadi sebenarnya predikat Crazy Rich itu menurut saya bukan membanggakan kok, malu malahan. Karena yang benar-benar Crazy Rich itu nggak akan mengklaim dirinya Crazy Rich. Udah tahu kan kalau mobil-mobil gini kan tuh lihat. Nih juragannya. Siap. Wah, ini bagaimana? Ini pasti penyanyi legend Indonesia. Kalau ini pasti ini Tony Stark Indonesia. Udah ada. Daripada ngobrol di sini mending sana aja. Nggak mau di sini? Nggak mau. Bosan. Bosan. Kalau di sini pasti kan kalau yang ngebahas mobil banyak gitu. kan. Bosan. Ini kita pulang aja gimana? Ah, itu lu bilang bosan nih. Iya, bosan. Nah, tadi di depan udah kan, udah ketemu sama pemilik Siap. gubuk ini, Wah, gubuk. siap. Kalau gubuk tapi di sini kayak gini. Siap. Kang Rudi Salim. Waduh, Gua pakai siap, Kang aja Arman. lah ya. Siap, Kang. Gimana kabarnya? Baik, Baik. lumayan lah, lumayan. Kemarin kan kita baru ketemu yang Ronaldinho. Iya. Nah, gue cuma pengen nanya aja, Apa tuh? gimana nyupirin Ronaldinho? Oh iya, nggak usah nyetirin Ronaldinho, emang saya supir sebenarnya kerjaan saya. Jadi emang Rese banget tapi di situ uniformnya kurang ajar lo gue bilang. enggak lah. Ya nggak apa-apa kan emang kita mau jemput. Mungkin gini, pertanyaannya. Hmm. Lu kemarin pas nyupirin, maksudnya pas ketemu lah. Mm-mm. Akhirnya gimana gitu? Ya, Walaupun memang sudah berumur lah dia gitu ya, Iya. bukan pada saat. ya saya kira juga tadinya kan udah nggak gitu perform ya. Ternyata pas friendly match yang Ya, dilakukan kan umurnya cuman beda 2 tahun dari kita punya pemain juga di Rans Nusantara, Christian Gonzalez. Iya, iya. Jadi ketika dikasih umpan, dia memberikan umpan lambung ke temen-temennya, bener-bener terukur dan terarah dan nggak kagok, bener-bener santai aja. Tuh kakinya gini Bener doang, gitu ya. bolanya Tuh, lambung. pas gitu ya. Pas orangnya, gila kualitasnya emang hebat. Mungkin secara stamina mungkin Benar. capek, jadi dia nggak terlalu lari. Tapi begitu dapat bola, nggak kayak kita lah, ya kan? Yang kayak kagok Ya, misalnya ya, begitu, ya, dia ya. bener-bener santai. Dia bisa membaca orangnya di mana, matanya kemana, dia tendang ke situ, orangnya ada di situ. Gila ya. Bener-bener emang kalau legend pemain dunia dan ada kelasnya. Seperti Kang Arman kalau nyanyi, itu kan nyanyi kayak effortless gitu ya, kayak kok santai banget. Kalau kita mau nyanyi itu kan setengah karena mati. saya playback. Oh, playback. Oh iya. itu kan karena udah 30 tahun ya nyanyi terus ya, yang orang mesti nyanyi setengah mati ini kayak santai aja kayak kita makan nasi gitu. Ya Begitu seperti pun itu kayak juga. kemarin Ronaldinho ya, kalau lihatnya gitu ya. Bener, itu yang saya lihat, wah hebat lah. Ini yang menarik ya, gue pas nonton si Trofeo itu ya, Trofeo Ronaldinho. Kan itu sebetulnya gini, itu kan sebetulnya pertandingan kayak apa ya, match friendly lah ya. Friendly gitu ya. match, betul. Nah, di belakangnya Iya. yang lu tahu nih ya, Iya. walaupun mungkin lu tidak tahu sedetail, itu udah dikasih tahu kan pemainnya itu bahwa ini tuh friendly match gitu. Iya, jadi- Tapi soalnya gue lihat tuh yang lainnya kayak serius. Wah ini Ronaldinho, gue Iya. harus bener. Padahal kalau kita lihat sebelum dia kesini, dia di Miami di Amerika sekitar 1-2 minggu sebelum ke Indonesia itu friendly match dengan banyak deh, dengan pemain-pemain legend lainnya juga, Roberto Carlos dan sebagainya lah. Itu bener-bener penjagaannya renggang-renggang. Tuh. Bola dioper, Ya, lucu-lucuan. ya seneng-seneng aja gitu kan. Ketawa pelok-pelokan. Nah, tadinya memang mungkin kita berpikir wah bagusnya mungkin sama selebriti FC ya atau pemain-pemain. Ya. Tapi pikir-pikir lagi kasihan dong atlet-atlet sepak bola yang sebenarnya bisa bermain dengan legend. Betul. Mungkin bisa lah satu field dengan legend, apa salahnya kita jangan pakai selebriti lah, friendly match-nya seperti ini aja. Tapi ada yang bilang bahwa katanya friendly match jangan sebut namanya Trofeo dong, jangan itu. Nah, Trofeo sendiri memang itu official untuk pertandingan resmi begitu ya, Oke. Trofeo Cup. Tapi ada nggak sih Trofeo Cup yang 30 menit doang? Kan nggak ada. Ya. Trofeo Cup ya 2 kali 45 terus dibikin cupnya dengan sistem turnamen sedemikian rupa. Ini aja udah jelas-jelas bukan Trofeo beneran. benar. Udah friendly Ya, match, friendly udah match. apa? Exhibition match atau buat lucu-lucuan Ya, ya, ya. lah, Fun lah, fun match lah gitu ya. lah. Walaupun judulnya
Trofeo. Tapi nggak ada Trofeo 30 menit. Dari situ aja udah menjelaskan bahwa ini bukan Trofeo loh. Gitu. Tapi ya memang mungkin ada permainan yang terlalu serius atau bagaimana. Jadi kebawa kali ya. Iya. Jadi banyak sekali yang saya lihat responnya sayang. Jadi mestinya bolanya di passing ke dia. Betul. Mungkin bisa main-main belaga nekel, belaga jatuh, lucu-lucuan aja. Itu kan yang kita mau lihat dia atraksi, dia ketawa-ketawa. Jadi sama para pemain-pemain juga bisa rangkulan, bisa apa. Sekarang kan jadi tegang nih. Sebisa mungkin bola jangan ke Ronaldinho gitu kan. Aduh, sayang. Teman-teman gue baik kamu. Itu lucu juga ya kemarin. Trofeo lu lihat. Iya semuanya serius banget. Kasihan Ronaldinho-nya. Iya. Maksudnya kasihan dia tuh maksudnya kan ini kan udah friendly match aja lah gitu, santai-santai aja dan gitu. Kalau mau serius ya 20 tahun lalu lah ketemu dianya, jangan sekarang. Tapi diomongin ke si pemain-pemain. Sebenarnya udah ya, ini ya udah tahu juga. Ke bawah suasana kali ya. Betul. Mana ada sih 30 menit doang kok orang bercanda. Iya kan. Oke. Ya udahlah nggak apa-apa. Sekarang ini karena gue nyanyiin yang lagunya Rans FC. Kan tadinya kan Rans Cilegon FC. Sekarang jadi Rans Nusantara. Betul. Itu perubahan nama ada Nusantaranya itu bukan Cilegon lagi. Adakah hubungannya dengan ibu kota baru nanti yang Nusantara itu atau mau pindah ke sana atau apa nih? Enggak juga. Kenapa? Nusantara maksudnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atau gara-gara pas masuk Liga 1 lu langsung jadi ganti? Ya sebenarnya pas masuk Liga 1 kita ganti jadi Nusantara bahwa Rans ini bukan cuma dimiliki 1-2 kota fanbase tertentu, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Jadi berarti Rans Nusantara. Pindah dari Cilegon? Maksudnya istilahnya base camp-nya lah gitu ya? Base camp ya nanti ada tempat baru. Oh jadi sorry gini, pertanyaannya gue rubah. Berarti kalau gitu sekarang buka Cilegon FC lagi Bukan, ya? Berarti udah Nusantara. Oke. Nanti kita rencananya kita akan berpindah-pindah kota dari tiap baru tahun. Mau nanya nih gue. Berarti kalau Nusantara bebas aja kan, bisa di Jakarta, bisa di Bandung, bisa di Padang, bisa di mana gitu kan. Kayaknya sekarang masih deket-deket Jabodetabek, kita akan salah satu kota, kita akan home base-nya di situ. Nanti mungkin 1-2 tahun lagi berpindah karena kita milik di peraturan Indonesia, di peraturan sepak bola Indonesia boleh itu? Setahu saya sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah? Iya. Oke. Betul. Menarik sih itu idenya, menarik. Kan kemarin sih, sekarang sih kayaknya udah rada meredup ya. Kemarin-kemarin itu kan banyak banget yang apa namanya crazy rich gitu. Crazy rich. Waduh. Kan tiba-tiba kemarin tuh ada istilahnya apa namanya ya ada yang fake lah, ada mungkin yang memang bener. Kalau menurut lu gimana sih? Crazy rich itu sebenarnya ya banyak predikat crazy rich itu sebenarnya. Dulu setahu saya pertama kali mulai di Indonesia itu Crazy Rich gara-gara Raffi bikin konten ke kantor saya di Pluit. Dia bilang, wah lu nih Crazy Rich Pluit nih. Dia bikinlah begitu. Muncullah. Itu tuh anak tuh ya. Iya, judul di YouTube dia kalau nggak salah. Thumbnailnya itu. Muncullah Crazy Rich pertama, lalu muncul Crazy Rich A, B, C. Saya sendiri nggak pernah ada mau predikat seperti itu. Atau Sultan sekarang segala macam. Karena yang benar-benar crazy rich itu malahan yang nggak kelihatan. Kalau saya sendiri ketemu konglomerat yang beneran, aduh bukan apa-apa, malu gitu. Apa mereka benar-benar kaya, benar-benar udah sustain, ketemu seorang Rudy Salim, siapa lu gitu. Jadi malu sendiri. Jadi sebenarnya predikat crazy rich itu menurut saya bukan membanggakan kok, malu malahan. Karena yang benar-benar crazy rich itu nggak akan mengklaim dirinya crazy rich. Malahan sebisa mungkin jangan muncul deh. Kalau muncul ntar ya dimintain A, B, C sama orang lah segala gitu. Jadi ya fenomena itu yang terjadi di masyarakat ya nggak apa-apa, biarkanlah terjadi. Cuman ya semoga tidak ada penyalahgunaan ya. Karena kan, itu tuh yang paling penting. Karena zaman sekarang jualannya mereka dengan cara flexing. Flexing seolah-olah kaya, seolah-olah sukses. Karena dirinya sukses, orang nanya bagaimana cara Anda sukses? Caranya begini. Wah, tipu-tipu lah keluarnya kayak gitu. Itulah yang terjadi fenomena di masyarakat sekarang. Oke. Lu kan termasuk jarang ya kalau gue lihat ya di konten-konten dimanapun lah, di konten podcast ini ataupun lu berbicara masalah keluarga. Tapi kalau gue tanya nih sekarang, lu tuh seorang suami dan bapak seperti apa sih? Seorang suami dan bapak yang mesti banyak belajar dari Kang Arman kayaknya. Lu udah berapa lama nikah? Nikah dari 2013 apa 12 lah kurang lebih. Udah lupa. 89 tahun. Ya 89 tahunan. Iya. Nah kalau 12
10 tahun lah pas lah Iya, ya. sekarang 2022. Iya kan? 10 tahun berarti. Iya, kan? 10 tahun. Oke, loh. 10 tahun. 10 Ya, tahun. seorang suami dan ayah seperti apa? Seorang suami Ya dan lu gambarin aja lah. seorang Coba. suami dan ayah Galak yang mungkin, enggak tegas juga, yang kurang baik, masih harus banyak belajar kayaknya. gitu ya. Iya. Tapi kalau lu ke anak lu, Ke anak terlalu Gimana? manjain mungkin ya, Anak karena berapa? kan anak 4. 4, Iya. yang paling kecil umur? Paling kecil hampir 1 tahun. Oke, yang paling gede? 8, 6, 4, 1. berarti Kurang masih lebih lah SD begitulah. ya, yang terbesar Iya. pun masih SD. Betul. Lu manjain mat-matnya. Lu seorang Kayaknya bapak yang sih. memanjakan gitu. Kata maknya sih gitu. Maknya enggak? Maksudnya rada tegas gitu, maknya. Katanya sih gitu, saya juga nggak tahu ya. Nggak pernah punya anak sebelumnya ya. Tapi ada anak yang ini enggak? Apa namanya? Akhirnya memang jadi manja sama lu. Kayaknya sih mungkin ya. Empat-empatnya? Mungkin ya. Soalnya kan gini, kita balik ke rumah juga udah agak malam biasanya. Iya, Ketemu terus mereka kan Iya. kalau main game gitu kan minta beliin game gitu kan. Kalau nggak dikasih kayaknya nggak enak. Tapi kalau dikasih itu jadi kayak ketemu orang tua kalau ada maunya doang. Betul. Tapi jadi serba salah kalau nggak dikasih, jadi ya gitulah dilema gitu, namanya masih kecil-kecil kan. Cuman Karakternya berarti gitu. kalau gitu banyak ini enggak dari bini lu? Banyak cut gitu. Maksudnya Banyak. janganlah ini anak ntar jadi Betul, banyak. banyak sekali, jadi banyak filter sekali. ya. Berarti bini lu filter. Betul. Tapi ya itu kalau di rumah ya udahlah istri yang ajarin anak-anak. Yap. Karena kan saya yakin juga dididiknya, istri saya juga dididik sama orang tuanya cukup baik ya, mestinya bisa menurunkan itu ke anak-anak. Kalau saya sih suatu produk dari orang tua yang broken home kan, bapak Oke. ibu kan cerai. Heeh. Jadi saya juga kalau disuruh didik juga mungkin nanti salah lagi gitu. Jadi ya masih banyak harus belajar kalau mengenai mengajar anak Mengajar gitu. Karena kan beda sama bisnis. Kalau bisnis kita udah bisa saklek aja A, B, B, C. Kalau anak, keluarga itu nggak ada variabel seperti itu, berbeda banget. Yap, Jadi ya betul. kita biarkanlah ke istri. Oke. Lu pernah merasa titik terendah lu berkarir? Pernah nggak? Pernah dong. Waktu? Inilah gua topang gitu nggak ada. Bener-bener pokoknya lu kalau hari ini nggak bisa Nggak makan ada, ya nggak bisa udah. makan aja udah gitu. Iya, begitu. Fenomena pinjol itu menurut lu bagus apa? Pernah nggak pernah? Ada public figure yang pernah pinjam uang. Public figure ya. Mm. Tunggu, public figure.